Halo, nama gue Muhammad Faiz Rasyik. Gue dari 10I, ruangan 19. Gue dari kelompok Kirchhoff. Halo semuanya, nama gue Adi Natama Fian Putra Arkana dari kelas 10E dari kelompok Kirchhoff. Halo, perkenalkan nama gue Indiron Alvareno Purnama dari kelas 10E dari kelompok Kirchhoff. Halo, nama gue Fahri Maulana dari kelas 10E dari kelompok Kirchhoff. Meanwhile, in our universe. Crazy dog. Halo, nama gua Muhammad Aditya, kelas 10I, ruang 19, kelompok Kirchhoff. Wait a minute. Who are you? Oke, kembali lagi sama gua. Dan gua kali ini akan membahas tentang hakikat fisika. Hakikat fisika itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Kita akan lihat gambar. Yang pertama, fisika sebagai produk itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu adalah konsep. Konsep apa tuh konsep? Abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Contoh-contoh konsep yaitu fluida dinamis atau pesawat, dan fluida statis atau kapal laut. Dan yang kedua, prinsip. Prinsip itu adalah generalisasi dari hubungan antara fakta dan konsep. Contoh-contoh prinsip itu prinsip Bernoulli. Dan yang ketiga itu ada teori. Teori itu suatu penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil eksperimen. Contohnya teori fluida dinamis dan teori fluida statis. Yang keempat ada fakta atau kenyataan. Fakta atau kenyataan adalah keadaan sesungguhnya dari suatu benda atau fenomena alam yang terjadi. Contohnya pesawat terbang, yangnya bisa terbang. Dan yang kelima itu model. Model itu representasi dari suatu yang sering terlalu sulit atau tidak mungkin untuk menampilkan secara langsung. Contohnya seperti model pesawat terbang. Dan yang keenam ini hukum. Hukum adalah prinsip-prinsip khusus yang diterima secara luas setelah dilakukan pengujian berulang kali dan kebenarannya telah diakui dengan bukti-bukti ilmiah. Contoh hukum ada hukum Archimedes. Dan yang terakhir ada rumus. Rumus itu pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, dan prinsip. Contoh dari rumus itu adalah FA sama dengan P cair dikali FD kali G. Keterangan dari FA itu apa sih? FA itu gaya ampun, satuannya Newton. F itu volume benda yang dimasukkan dalam zat cair, satuannya M pangkat 3. Dan yang G ini itu kecepatan gravitasi, yang satuannya M per S2. Dan yang ini P cair. P cair itu keterangan dari massa jenis zat cair, satuannya Kelvin. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu hakikat fisika sebagai proses. Yang pertama, mengamati atau observasi. Mengamati atau observasi dengan cara seperti mencatat kesamaan, perbedaan, dan membandingkan. Dan yang kedua, mengklasifikasi seperti memberi urutan pada peristiwa yang terjadi. Dan yang ketiga ada mengukur seperti menggunakan alat ukur dengan kecepatan tertentu. Dan yang kelima ada merumuskan. Yang keenam ada merumuskan masalah. Ada yang ketujuh ada menafsirkan informasi. Dan ke-8 ada berkomunikasi. Dan terakhir
objektif dan jujur, bertanggung jawab, kritis dan kreatif, pikiran yang terbuka, tekun dan tidak mudah putus asa. Oke, sekian penjelasan dari saya dan bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya akan membahas bagian karakteristik fisika. Sifat fisika adalah perubahan yang dialami suatu benda tanpa merubah zat baru. Sifat fisika antara lain: wujud zat. Zat dapat memiliki 3 macam wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Susunan partikel zat padat, cair, dan gas berbeda suatu dengan yang lain. Warna zat. Warna adalah sifat fisika yang dapat diamati secara langsung. Setiap benda memiliki warna berbeda-beda. Warna suatu benda adalah ciri terdiri yang membedakan antara satu zat dengan zat lain. Daya hantar listrik. Setiap benda mempunyai sifat penghantar listrik yang berbeda. Hampir semua logam adalah penghantar listrik yang baik. Benda yang dapat menghantar listrik dengan baik disebut konduktor. Contoh konduktor yaitu aluminium, tembaga, besi. Sedangkan benda yang sulit menghantarkan listrik disebut isolator. Contoh isolator yaitu karet, kayu, plastik. Kemagnetan. Berdasarkan sifat fisika kemagnetan, benda dikelompokkan menjadi 2, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Titik didih dan titik lembur. Titik didih adalah suhu di mana suatu zat mendidih. Titik didih suatu zat bisa naik dengan cara menaikkan tekanan dan menambahkan ketidakmurnian zat tersebut, dan sebaliknya. Titik lembur adalah suhu di mana zat padat melembur. Titik lembur suatu zat bisa berubah-ubah dipengaruhi tekanan udara dan tidak murnian. Bila tekanan udara luar berubah-ubah, maka titik lembur zat juga mengalami perubahan. Saya akan membahas tentang pembelajaran dalam fisika. Dalam pembelajaran fisika diperlukan pemahaman dan penguasaan materi terutama teori. Jadi, pembelajaran fisika suatu pembelajaran tentang gejala dan fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari dapat ditinjau melalui kegiatan seperti pengalaman, observasi, dan eksperimen yang dilandasi sikap ilmiah untuk meningkatkan keterampilan proses sains. A few moments later. Oke guys, karena di sini bagian gua adalah bagian D, yaitu pembelajaran fisika yang efektif. Jadi, apa pentingnya sih pembelajaran fisika yang efektif? Pentingnya itu biar kalian itu dapat dengan mudah dan lebih efektif menguasai materi fisika gitu ya. Nah, yang pertama itu ada latihan soal. Jadi teman-teman harus memperbanyak latihan soal. Nah, semakin sering dilatih, maka pemahaman akan suatu konsep teman-teman terhadap fisika akan semakin kuat. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah rubah perspektif teman-teman. Nah, cara ini adalah apabila teman-teman dari awal ngira fisika itu sulit, maka teman-teman harus merubah dulu ya. Jangan ngira fisika itu sulit. Fisika itu menyenangkan ya teman-teman. Poin ketiga adalah rajin bertanya. Nah, dengan rajin bertanya, teman-teman bisa memahami materi yang teman-teman kurang pahami gitu. Jadi banyakin tanya aja kalau nggak tahu gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah pahami konsep fisika.
Nah, untuk memahami fisika dengan mudah, kita harus memahami konsepnya terlebih dahulu gitu. Jadi misalnya teman-teman satu rumus nih, nah dipelajarin dulu gitu konsepnya itu kayak mana dari rumus itu, biar teman-teman tuh dapat dengan mudah mengingatnya. Nah, selanjutnya adalah jangan menghafal rumus. Nah, kebiasaan buruk tuh biasanya kita tuh selalu menghafal rumus ya teman-teman. Tapi kita jangan kayak gitu. Biar lebih mudah nih, kita satu rumus dulu kita latihan soal. Nah gitu. Nah, terus selanjutnya yang terakhir adalah jangan malas mencatat. Nah, jangan malas mencatat itu maksudnya apa? Nah, jadi setiap kita dapat materi baru nih, kita tuh harus nyatet gitu. Biar materi yang sudah dikasih tahu itu tidak hilang, tidak terlupakan, agar dapat diingat dengan mudah ya teman-teman. Oke, cukup sekian, terima kasih dari gua. Fluffy seaweed seed bun. Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! Oke guys, kali ini adalah sebuah akhir bagian dari hukum hakikat fisika, yaitu adalah penerapan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hukum fisika dalam cabang elektron. Sebuah cabang ilmu fisika yang menggunakan teknik elektron yang berhubungan dengan emisi efek elektron dan perangkat lunak. Dan yang kedua adalah ilmu fisika dalam bidang industri. Sebuah cabang ilmu fisika dengan penemuan berbagai jenis mesin seperti mesin bensin untuk mempercepat proses produksi. Dan yang ketiga adalah sebuah cabang ilmu fisika yang menggunakan prinsip metode kesehatan. Sebuah cabang ilmu fisika yang menggunakan prinsip dan filosofi fisika dalam praktik dan penelitian untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Dan yang keempat adalah ilmu fisika dalam komunikasi. Mempunyai peran penting seperti dapat mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Dan yang terakhir adalah ilmu fisika dalam transportasi. Penerapan transportasi tradisional hingga modern menggunakan konsep fisika, dan itu disebut hukum fisika tentang fluida. Dan itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.